Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang mana kita sudah belajar tentang konsep dasar metodik khusus, kemudian hubungan didaktik dengan metodik. Nah, di dalam video ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip metode mengajar ya. Ini menjadi video atau materi yang sangat penting. Karena apa? Karena tentu saja di dalam proses pembelajaran yang mana setiap guru atau setiap pendidik menggunakan metode pembelajaran, itu sudah barang tentu pemilihannya itu dan juga penggunaannya itu melalui berbagai pertimbangan yang mencakup aspek-aspek penunjang pembelajaran itu sendiri gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran menentukan dalam penetapan ya metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi terlepas dari berbagai pertimbangan aspek ataupun faktor tadi, bahwa setiap metode mengajar atau setiap metode pembelajaran itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip metode itu sendiri ya. Yang mana prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menetapkan kemudian juga melaksanakan metode mengajar atau metode pembelajaran. Nah, ada banyak sekali prinsip-prinsip di dalam metode pembelajaran itu, dan prinsip-prinsip ini harus menjadi perhatian khusus ya bagi guru dalam menjalankan metode yang ia gunakan dalam proses pembelajaran. Apa saja prinsip-prinsip itu? Nah, sebetulnya dari sekian banyaknya prinsip-prinsip metode mengajar itu tidak sama antara pendapat satu dengan pendapat lain, tapi di dalam kesempatan ini akan disampaikan beberapa pendapat ya atau beberapa ahli yang menyampaikan prinsip-prinsip metode mengajar. Yang pertama, ini menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan di dalam buku Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam dikatakan bahwa prinsip-prinsip mengajar itu tidak lepas dari individualitas, kebebasan, lingkungan, globalisasi, pusat-pusat minat, aktivitas, motivasi, pengajaran berupa, serta korelasi dan konsentrasi. Nah, ini menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan. Sekarang kita bedah satu persatu. Individualitas ya yang pertama. Individualitas itu tentu saja menjadi hal yang mutlak ya, bahwa setiap anak ya, setiap orang itu terlahir dengan potensinya masing-masing. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, di dalam menafsirkan lafaz fitrah ya, al-fitrah ini berbeda-beda antara ulama ya. Ada yang mengatakan fitrah itu suci, sebagaimana akar kata fitrah itu sendiri ya memang artinya suci. Ada yang mengatakan justru fitrah itu adalah potensi yang ia bawa, baik itu potensi jasmani maupun potensi ruhani begitu ya. Nah, inilah yang kemudian potensi tadi ya, makna fitrah di dalam hal ini potensi ini yang erat kaitannya dengan individualitas ini. Kenapa? Karena tadi individualitas itu kan berbicara masalah perbedaan antar satu orang dengan orang lain yang memang itu tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Adapun potensi itu bisa dikembangkan iya, tetapi bahwa potensi itu pasti ada atau individualitas itu pasti ada ya memang demikian adanya begitu. Nah, individualitas ini kemudian dalam perkembangannya begitu ya, dalam perkembangannya itu
bukan hanya berbicara masalah apa yang berasal dari di dalam diri seseorang gitu. Contohnya misalkan yang dari dalam diri setiap orang itu atau yang disebut dengan faktor internal itu kan kecerdasan ya. Setiap orang kan memiliki kecerdasan yang berbeda. Kemudian apa yang disebut dengan karsa atau apa ya, kemauan gitu. Setiap orang punya kemauan yang berbeda-beda. Kemudian ada yang disebut dengan rasa atau perasaan gitu. Setiap orang juga memiliki rasa yang berbeda. Nah, itu faktor internal. Tetapi di dalam perjalanannya tadi ada juga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi individualitas ini, ya. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal, ya. Ini tidak sama, ya. Tidak sama, ya. Meskipun saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau faktor eksternalnya misalkan lingkungan di mana dia tinggal, kemudian faktor keluarga, misalkan faktor masyarakat, faktor sekolah atau lingkungan belajarnya, kemudian kurikulum yang dia terima atau kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran. Nah, itu masuk ke dalam faktor eksternal yang mana akan juga mempengaruhi perbedaan-perbedaan individu satu orang dengan orang lain. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi prinsip bahwa metode mengajar itu harus memperhatikan ini, individualitas tadi ya. Nah, kemudian di dalam memperhatikan prinsip individualitas ini, apa saja yang paling penting gitu ya. Yang paling penting itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah intelijensi atau kecerdasan ya. Setiap anak berbeda kecerdasannya, maka metode yang digunakan itu bisa saja sama tetapi pendekatannya berbeda. Atau bisa saja metode yang satu digunakan kepada peserta didik yang memiliki intelijensi berbeda dengan peserta didik lain gitu yang menggunakan metode oleh karena intelijensinya berbeda menggunakan metode yang lain, itu bisa saja. Jadi itu ya masalah intelijensi atau kecerdasan. Kemudian masalah perbedaan usia juga ya. Ini terkait dengan jenjang, terkait dengan kemampuan ya, secara biasanya perkembangan psikologis dan juga fisik begitu kan. Berbicara usia itu pasti berbeda. Usia yang 5 dengan usia yang 10 tahun itu pasti berbeda. Sehingga tidak mungkin disamaratakan terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan di atau terhadap anak-anak yang berbeda usia, seperti itu. Kemudian dalam hal individualitas juga, ini setelah tadi intelijensi kemudian umur, bisa juga dalam hal perbedaan kesanggupan dan kecepatan gitu. Karena kan setiap anak-anak berbeda. Ada yang senang misalnya belajar itu senangnya dalam suasana yang hening gitu ya, yang sepi. Ada yang senangnya bersama-sama, atau ada yang senangnya dengan suasana yang ramai begitu ya. Itu kan lain-lain setiap anak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, prinsip kebebasan. Apa maksudnya prinsip kebebasan? Prinsip kebebasan ini artinya bukan berarti belajar itu atau menggunakan metode itu harus bebas ya, tidak ada aturan tertentu. Justru kebebasan di sini adalah terikat pada aturan-aturan tertentu ya, yang dalam hal ini berarti aturan yang positif begitu. Contoh begini ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita punya motor ya. Nah, dalam kita menggunakan motor itu kan, bepergian menggunakan motor itu harus mempunyai surat izin mengemudi atau SIM ya. Nah, itu kan aturan. Untuk apa? Untuk kita terbebas dari pertama pelanggaran-pelanggaran, kedua faktor-faktor yang membedakan antara yang punya SIM dengan yang tidak punya SIM. Yang sudah punya SIM itu kan artinya dia sudah memenuhi syarat bahwa dia memahami rambu lalu lintas, bahwa dia memahami secara psikologis
mampu mengendalikan emosi sehingga berkendaranya aman. Kemudian dia mampu mengendarai kendaraannya itu dengan baik begitu ya. Kalau yang sudah punya SIM kan artinya sudah terpenuhi syarat-syarat itu begitu. Sehingga terbebas untuk dia silakan untuk menggunakan kendaraannya atau sepeda motornya ataupun mobil begitu ya. Sementara yang tidak punya SIM itu justru malah menjadi tidak bebas. Karena apa? Dia tidak sesuai aturan gitu. Jadi kebebasan di sini artinya sesuai dengan aturan supaya mencapai tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik atau dengan mudah begitu ya. Atau disebut juga kebebasan ini erat kaitannya dengan demokrasi pendidikan. Demokrasi. Nah, berbicara demokrasi kan setiap orang itu memiliki hak, memiliki kebebasan, tetapi tidak mengganggu kebebasan orang lain, begitu kira-kira ya. Sehingga penggunaan metode itu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan. Ya, seperti itu. Dan ini erat sekali kaitannya dengan kedisiplinan, kemudian controlling, ya, dan lain sebagainya begitu. Dan di dalam teori pendidikan modern itu ada yang namanya metode Montessori ya. Ini sangat terkenal sekali. Teori Montessori itu kan prinsipnya setiap anak harus dapat mengembangkan diri dengan bebas gitu ya. Maka prinsip Montessori yang diterapkan dalam penetapan metode mengajar itu berkaitan dengan upaya pengembangan diri ya. Maka ini berkaitan juga dengan aspek psikologis karena tadi kaitannya dengan teori Montessori ya. Aspek-aspek pengembangan diri ya. Ini kaitannya dengan psikologi perkembangan atau juga psikologi pendidikan begitu. Jadi anak-anak itu harus dibimbing sedemikian rupa sehingga dengan membimbing keaktifan mereka secara baik begitu. Akhirnya mereka terlatih untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu kan Montessori itu seperti itu. Sesuai dengan perkembangan dirinya. Biarkan saja, jangan terlalu diatur oleh guru gitu. Aspek kebebasan diri mereka itu perlu dituangkan asal tidak keluar dari aturan-aturan yang berlaku gitu. Karena kalau guru memegang sepenuhnya, potensi dari peserta didik itu tidak tereksplorasi dengan semaksimal mungkin begitu. Sehingga kebebasan sekali lagi menjadi prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah prinsip lingkungan. Nah, prinsip lingkungan ini ya kita sudah maklumi bersama begitu ya, bahwa dalam melihat proses pembelajaran itu kan lingkungan ini menjadi faktor yang sangat luar biasa penting begitu, dimana ada yang disebut sebagai tripusat pendidikan ya. Kalau kita gambarkan menjadi bentuk triangle atau segitiga, di setiap sudutnya atau di setiap sisinya itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain begitu. Ada lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, ini semuanya harus menjadi perhatian dalam proses menjalankan gitu ya metode pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah prinsip globalisasi. Nah, yang harus dipahami dalam prinsip globalisasi ini bukan di dalam proses globalisasi maksudnya setiap negara dengan negara lain menjadi saling berpengaruh gitu atau saling mempengaruhi, bukan. Nah, globalisasi di sini adalah sifat ya, sifat globalisasi begitu, sifat global, bahwa peserta didik itu harus diberikan stimulus yang sifatnya umum begitu, baru kemudian merinci kepada hal-hal yang lebih khusus. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa
proses pembelajaran itu akan lebih mudah ya, menjadi lebih mudah diantaranya apabila diawali atau dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum kepada hal-hal yang sifatnya khusus. Nah, begitu. Contoh konkretnya adalah di dalam, kalau di PAI itu ada materi bersuci misalkan begitu ya. Nah, ketika diajarkan materi tentang bersuci itu jangan langsung kepada praktek misalnya wudhu ya, harus dijelaskan dulu rukun wudhunya apa saja, sunnah-sunnah wudhunya apa saja, dalilnya apa, kemudian apa yang menyebabkan seseorang itu harus berwudhu misalkan begitu. Kemudian niatnya ya, itu harus diajarkan terlebih dahulu, itu kan umum. Nah, baru kemudian langsung dipraktekkan oleh siswa seperti itu. Jadi harus secara global dulu, baru kemudian secara spesifik. Sebagaimana halnya pembelajaran yang sifatnya itu misalnya ya praktek ya. Praktek itu tetap harus ada teori dulu yang dipelajari ya, bahwa hal-hal yang akan dilaksanakan nanti ketika praktek itu harus terlebih dahulu dikuasai bagaimana teorinya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai globalisasi ini ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu pusat-pusat minat. Ini terkait dengan yang namanya minat ya. Minat itu kan apa ya, kecenderungan begitu, kecenderungan setiap orang atau setiap jiwa ke arah mana begitu. Nah, ini juga menjadi pengaruh yang sangat penting terhadap penggunaan metode pembelajaran begitu. Sehingga sebetulnya ini juga berpengaruh terhadap proses perkembangan siswa, terhadap penetapan materi-materi pelajaran ya. Luas sebetulnya pusat-pusat minat ini ya. Kemudian yang barang tentu tidak terpisah juga dengan prinsip-prinsip metode mengajar begitu. Sehingga peminatan siswa ini perlu menjadi perhatian di dalam proses pembelajaran. Di dalam prakteknya pusat-pusat minat ini kan kaitannya dengan kebutuhan sih sebetulnya ya, kebutuhan erat kaitannya dengan kebutuhan, sehingga materi yang diajarkan di dalam sekolah atau di dalam lembaga-lembaga pembelajaran itu harus sesuai dengan minat. Nah, karena materinya disesuaikan dengan pusat-pusat minat, maka metode pengajarannya pun disesuaikan juga dengan pusat-pusat minat. Contohnya begini, setiap orang kan punya kecenderungan untuk makan misalkan begitu ya, untuk makan, hal yang sederhananya ya. Maka kemudian materi di dalam pelajaran PAI itu ada misalnya makanan yang halal dan haram. Kemudian ada juga misalnya materi makanan yang halal lagi baik begitu kan. Karena di dalam Al-Quran itu diatur ya, bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halalan thayyibah disebutnya, yang halal lagi baik. Nah, kemudian dari materi itu ditetapkanlah metode-metode yang bisa diterapkan di dalam materi tadi tentang makanan dan minuman yang halal misalkan begitu. Kemudian ada batasan-batasan, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan atau yang haram begitu. Yang mana itu sudah jelas di dalam teorinya, dalam hal ini Al-Quran dan juga hadis begitu. Kemudian ada juga prinsip aktivitas. Seperti apa prinsip aktivitas itu? Prinsip aktivitas itu adalah
yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran gitu ya. Yang kita kenal ya, misalnya di proses pembelajaran yang tradisional itu kan guru lebih aktif ya. Sementara di dalam teori pembelajaran yang modern ada yang namanya student center learning begitu ya, atau SCL. Nah, ini yang kemudian menjadi prinsip aktivitas itu. Ini kegiatan-kegiatan yang mana melibatkan aktivitas siswa atau kegiatan-kegiatan siswa yang lebih intens begitu. Jadi di dalam hal ini aktivitas siswa itu lebih diutamakan di dalam proses pembelajaran. Mulai dari misalnya membaca ya, atau di dalam pembelajaran PAI itu membaca Al-Qur'an ya. Kemudian menyampaikan pendapat seperti itu, bertanya, kemudian menyampaikan pengalaman-pengalamannya, itu kan berkaitan dengan kegiatan ya atau aktivitas yang mana siswa harus lebih aktif ya dibandingkan ketidakaktifannya gitu. Kemudian prinsip motivasi. Nah, ini juga ya, motivasi itu kan tidak sama setiap orang. Ada anak didik yang memiliki motivasi tinggi dalam proses pembelajaran, senang sekali gitu ya dalam proses pembelajarannya, itu mereka aktif, terlihat antusias begitu. Sementara ada siswa yang biasa-biasa saja atau bahkan ada yang seakan-akan menolak gitu ya proses pembelajaran itu, dia tidak mau, tidak punya semangat. Nah, inilah yang menjadi faktor juga atau prinsip ya di dalam penetapan dan juga penggunaan metode pembelajaran. Sehingga penting bagi guru itu untuk memberi semangat kepada siswanya ya, mengaktifkan moodnya siswa, passionnya harus dibangkitkan gitu. Kemudian juga memusatkan perhatian gitu ya, supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Selanjutnya ada pengajaran berupa. Apa itu pengajaran berupa? Pengajaran berupa itu artinya pembelajaran yang kaitannya dengan wujudnya begitu. Nah, dalam hal ini terbagi dua. Yang pertama, pengajaran berupa secara langsung gitu. Yang kedua, yang tidak langsung. Yang langsung ini contohnya membaca Al-Quran, itu kan langsung karena wujudnya ada, rupanya ada. Membaca Al-Quran, kemudian sholat ya, memperhatikan gurunya sholat atau orang-orang yang sedang sholat. Kemudian bisa juga dalam hal ini wudhu gitu ya. Setiap siswa bisa melihat orang lain berwudhu, ada contohnya begitu. Atau dalam hal ini guru yang mencontohkan bisa, karena ada rupanya ya, rupanya atau ada wujudnya. Nah, sementara yang tidak langsung contohnya biasanya ini pembelajaran yang kaitannya dengan materi-materi yang sulit ditampilkan wujudnya begitu. Maka ini disebut dengan tidak langsung tadi. Contohnya misalnya sejarah ya. Sejarah itu kan kita tidak bisa menyaksikan pada saat ini. Sejarah itu kan kejadian yang sudah lampau ya, yang sudah terjadi pada masa lampau ya. Tetapi kita harus menghadirkan itu. Caranya seperti apa? Ya bisa kan dengan menggunakan metode-metode yang kaitannya dengan membuka kembali atau mewujudkan atau menimbulkan imajinasi siswa terkait dengan pelajaran yang tadi itu, misalnya sejarah. Bisa dengan sosiodrama ya, atau dengan menggunakan media video atau film begitu ya. Nah, itu kan bisa. Atau di dalam pelajaran lain misalnya materi fikih tentang haji,
Ya, orang Indonesia itu sulit begitu kan, belajar haji itu kan eh, kita tidak berada dekat dengan Ka'bah gitu ya. Ketika mempelajari haji, maka bisa dengan praktek misalkan demonstrasi atau eh, manasik begitu ya, manasik haji. Nah, itu metode yang bisa digunakan. Nah, maka pengajaran berupa ini harus ditampakkan dulu. Ini rupanya yang langsung atau wujudnya yang langsung atau yang tidak langsung seperti itu, sehingga bisa ditetapkanlah dari situ metode apa yang tepat untuk digunakan. Kemudian yang terakhir menurut Zakiyah Darajat itu ada prinsip korelasi dan konsentrasi. Apa itu korelasi dan konsentrasi? Korelasi dan konsentrasi itu ya ada, kita bagi saja korelasi. Pertama korelasi itu kan artinya keterkaitan ya. Keterkaitan dalam hal ini adalah antar sub PAI. Ya, dalam hal ini misalnya Al-Qur'an, fikih ya. Fikih itu pasti punya korelasi dengan Al-Qur'an misalkan. Pasti, karena sumber dari fikih itu adalah Al-Qur'an. Kemudian korelasi antara fikih dengan akidah, karena kaitannya dengan keimanan. Orang yang beriman itu pasti punya kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat, yang mana syariat-syariat itu tertuang di dalam ilmu-ilmu fikih gitu. Misalnya tentang sholat, tentang puasa gitu kan, itu kan kewajiban bagi orang-orang yang mengaku dia sebagai muslim dan mukmin begitu. Nah, itu namanya korelasi. Dan dari korelasi antar sub-sub pelajaran PAI ini digabunglah menjadi satu nama, yaitu PAI. Ya, sub PAI itu kan banyak ya. Akidah, kemudian akhlak, kemudian Al-Qur'an, hadis, kemudian fikih, dan tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang di dalam prakteknya akidah, kemudian akhlak, Al-Qur'an, hadis, fikih, dan juga SKI, inilah yang disebut dengan konsentrasi di dalam hal ini gitu. Jadi ada umumnya yang mata pelajaran PAI gitu ya, judul mata atau nama mata pelajarannya, di mana di dalamnya terdapat sub-sub pelajaran yang saling berhubungan, itu adalah korelasi. Kemudian sub-sub pelajaran itu adalah konsentrasinya gitu. Akidah berarti khusus membicarakan tentang keimanan gitu ya, ketauhidan. Akhlak itu tentang perilaku, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya, dan seterusnya. Itu konsentrasi. Atau korelasi ini juga bisa dimaknai secara okasional ya. Artinya apa? Okasional itu keterkaitan dengan mata pelajaran lain di luar PAI. Contohnya, misalkan tadi ada ada materi tentang makanan dan minuman yang halal lagi baik, misalnya begitu. Nah, itu bisa dikorelasikan atau bisa dihubungkan dengan pelajaran lain, misalnya mata pelajaran Penjaskes ya. Karena di dalamnya makanan yang halal lagi baik itu akan bermanfaat di dalam proses pemeliharaan kesehatan begitu. Nah, jadi ada keterkaitan dengan pelajaran lain. Atau materi tentang kekuasaan Allah yang menciptakan segala alam semesta dan isinya. Itu ada kaitannya dengan IPA, misalkan alam semesta gitu ya. Atau tentang struktur lingkungan gitu ya, ada biota-biota di dalamnya, itu kan berkorelasi ya, seperti itu. Atau proses terciptanya manusia, itu juga kaitannya dengan biologi misalkan begitu, atau ilmu tentang embriologi begitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip metode mengajar menurut Zakiyah Darajat. Kita lanjutkan. Sekarang ada prinsip-prinsip metode mengajar menurut Muhammad Syad Sultan ya.
Muhammad Syed Sultan ini punya karya judulnya Muqaddimah Fit Tarbiyah, ya. Di dalamnya beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip metode mengajar itu terdiri dari gitu ya beberapa hal. Nah, yang pertama ada bahwa prinsip atau metode mengajar itu harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bahwa peserta didik harus memperoleh banyak pengalaman belajar. Itulah kegiatan mandiri itu, artinya kan memberikan pembekalan kepada siswa sehingga menjadikan pengalaman-pengalaman tersendiri. Nah, ini yang kemudian bermanfaat bagi peserta didik, begitu. Jadi jangan pembelajaran itu tidak ada maknanya, ya. Itu tidak sesuai dengan prinsip berarti. Nah, metode juga begitu. Ketika metode itu diterapkan, digunakan, dilaksanakan, harus memberikan manfaat yang baik bagi peserta didik dan juga bagi proses kegiatan pembelajaran itu sendiri, begitu. Artinya tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, kemudian yang kedua, menurut Mahmud Syed Sultan itu bahwa metode mengajar harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Nah, apa hukum pembelajaran? Hukum pembelajaran itu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembelajaran. Apa menyangkut misalnya apa ya? Evaluasi gitu ya. Kemudian proses pembelajaran itu sendiri, ya, latihan, membangun motivasi, dan juga proses penilaian. Tadi evaluasi ya. Di akhir, di tengah ataupun di awal. Itu hukum-hukum pembelajaran. Jadi penggunaan metode mengajar itu harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajarnya, begitu. Jangan sampai karena metode yang digunakan malah membuat motivasi peserta didik rendah sehingga hukum pembelajarannya itu dilanggar, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, menurut Mahmud Syed Sultan, bahwa metode mengajar itu harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Nah, inilah fungsinya apa yang disebut dengan pretest, ya. Pretest itu kan untuk mengetahui pemahaman dasar dari peserta didik sebelum melanjutkan pada proses pembelajaran, begitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan proses pembelajaran dan untuk membantu guru juga tentu saja untuk menyampaikan apa yang sekiranya perlu untuk disampaikan di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, karena kan prinsipnya bahwa belajar itu membuat siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan tidak baik menjadi baik, begitu. Sehingga kalau dari awalnya dia sudah tahu menjadi tambah tahu, gitu. Tadinya tidak bisa, tadinya sudah bisa menjadi lebih bisa lagi. Tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu akan lebih mantap, begitu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa metode pengajaran itu harus didasarkan atas teori dan praktek yang terpadu. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya teori, tetapi ada praktek-praktek yang perlu dilakukan oleh peserta didik untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu, gitu. Dan selain itu proses keilmuan, pengukuran keilmuan peserta didik itu kan diketahui dari bukan hanya sebatas teori ya, tetapi juga dari praktek ini, gitu. Ada ungkapan yang sangat terkenal, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, kita tulis. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu harus dengan amal juga. Ilmu tanpa amal, ya,
laksana pohon tanpa buah gitu. Sehingga tadi cara mengukur keilmuan peserta didik itu tidak cukup hanya dengan teori, tetapi juga harus dengan praktek juga, kira-kira begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa prinsip metode mengajar itu harus memperhatikan perbedaan individual juga, tadi sama seperti yang dijelaskan menurut Zakiyah Darajat ya. Ini sudah jelas. Kemudian harus merangsang kemampuan berpikir dan nalar ya. Ini juga sama dan juga terkait dengan individual tadi. Setiap peserta didik kan memiliki kecerdasan yang berbeda. Kemudian harus disesuaikan dengan kemajuan peserta didik. Maksudnya dalam hal ini kemajuan peserta didik itu adalah perkembangan yang dialami atau yang terjadi pada peserta didik itu dalam hal keterampilannya, kemudian pengetahuannya, sikapnya juga. Semakin berkembang maka akan semakin disesuaikan, baik itu materinya ataupun metode pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa metode pembelajaran itu harus menyediakan pengalaman belajar yang bervariasi. Ya, kalau tadi yang pertama itu harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri yang pada akhirnya berdampak pada pengalaman pembelajaran atau pengalaman belajar, maka dalam hal ini pengalaman belajar yang diterima oleh siswa itu harus bervariasi. Nah, maka penggunaan metode juga harus lebih bervariasi. Jangan itu saja gitu. Kan metode itu banyak ya. Kemudian selanjutnya harus menantang dan memotivasi peserta didik ke arah kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses diferensiasi dan integrasi. Nah, dalam hal ini berarti ada keterpaduan ya, di dalam hal pengetahuan dan tingkah lakunya begitu. Bahwa tingkah laku itu kan dengan pengetahuan seseorang itu harus sejalan gitu, terintegrasi. Nah, jangan sampai dia menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, tetapi secara sikap dia bertolak belakang ya, menjadi anak yang memiliki akhlak tidak baik gitu, misalkan gitu ya, itu tidak baik berarti. Nah, maka proses pembelajaran itu harus dipastikan terbentuknya suatu integrasi ya, antara sikap dengan teori, kemudian dengan kreativitas, dan dalam hal materi dengan metodik juga seperti itu ya. Kemudian harus memberi peluang peserta didik untuk bertanya dan menjawab. Nah, ini juga tadi kaitannya dengan aktivitas ya. Kita harus memberikan peluang kepada peserta didik untuk lebih aktif di dalam proses pembelajaran ya. Bertanya, kemudian menjawab, berpendapat dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan suatu metode dapat menyempurnakan kekurangan metode lain. Nah, ini juga sama ya. Bahwa satu metode itu bisa menyempurnakan metode lain. Karenanya dalam satu proses pembelajaran itu bisa menggunakan beberapa metode. Ya, tidak masalah, asal diatur bagaimana proses pelaksanaannya. Atau kata lain juga bahwa tidak ada metode yang paling bagus ya. Semua metode bagus asal tepat sasaran. Dan kemudian setiap metode itu mempunyai kekurangan. Oleh karena itu bisa dilengkapi kekurangannya dengan kelebihan dari metode yang lain. Seperti itu. Kemudian satu metode dapat dipergunakan untuk berbagai materi. Dan satu materi dapat menggunakan banyak metode. Ini maksudnya bahwa tadi saya sudah katakan bahwa satu metode itu bisa digunakan di dalam beberapa proses pembelajaran atau di dalam beberapa materi. Misalnya materi puasa, materi sholat menggunakan metode yang sama, misalkan ceramah. Itu boleh saja, tetapi bisa juga satu materi dapat menggunakan banyak metode. Misalkan materi tentang puasa tadi, selain menggunakan metode ceramah, bisa juga menggunakan metode-metode lain seperti sosiodrama begitu ya, terkait dengan pengambilan hikmah dari puasanya. Atau dalam materi sholat bisa menggunakan metode ceramah, bisa menggunakan metode demonstrasi ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bahwa
metode harus digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Nah, ini yang sebetulnya poin pentingnya, bukan poin penting ya. Garis besarnya atau benang merahnya ini fleksibel dan dinamis, bahwa proses pembelajaran yang dalam hal ini penentuan metodenya itu ya harus fleksibel dan dinamis ya. Maksudnya apa fleksibel dan dinamis? Ya banyak sekali penyesuaian-penyesuaian dengan hal-hal yang keterkaitannya dengan kelancaran belajar gitu ya, atau dengan pencapaian tujuan belajar. Nah, seperti itu. Sehingga prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting di dalam menentukan metode-metode pembelajaran. Nah, demikian ya kaitannya dengan prinsip-prinsip metode mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan terkait dengan menentukan metode-metode yang paling tepat dalam proses pembelajaran. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.